Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti. Hari ini seperti biasa saya akan membahas buku saya yang berjudul 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya. Penulisnya saya sendiri dan penerbitnya Elek Media Komputindo. Hari ini saya akan membahas tentang kecanduan pornografi di bab 29, yaitu di halaman 546. Apa saja yang ada di materi ini? Yang pertama adalah apa itu pornografi, kemudian gejala-gejala yang tampak atau ciri-ciri anak yang kecanduan pornografi itu apa saja, kemudian dampak negatif bagi anak, bagaimana cara pornografi merusak otak, lalu bagaimana intervensi dan cara kita mengatasi, dan pencegahan menurut ajaran agama Islam. Nah, sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kecanduan pornografi. Apa itu pornografi? Pornografi adalah segala konten yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma sosial. Pornografi itu dapat berupa gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di muka umum. Nah, ini untuk Dr. Marcus Lehman mengatakan bahwa the drug of new millennium is pornografi, yaitu narkotika lewat mata adalah pornografi. Sedangkan menurut psikolog sekaligus Direktur Yayasan Kita dan Buah Hati, Dr. Eli Risman mengatakan bahwa hasil riset yang dilakukan Donald Hilton tentang kerusakan otak akibat kecanduan pornografi sama dengan kerusakan otak akibat benturan kecelakaan. Sedangkan untuk hasil riset ahli bedah otak asal Amerika itu menunjukkan fakta pecandu narkoba otaknya akan rusak pada 3 bagian. Wah, luar biasa jadi dampak dari pornografi ini. Nah, selanjutnya adalah apa sih gejala-gejala yang tampak atau ciri-ciri pada anak yang sudah kecanduan pornografi? Yang pertama adalah senang menyendiri, enggan lepas dari gadgetnya, enggan bergaul dan malas beraktivitas. Kemudian yang kedua, anak mudah marah dan tersinggung karena cemas rahasianya terbongkar. Nah, ini gejala-gejala yang tampak. Kemudian yang ketiga adalah pikirannya kacau karena sudah tertarik sama pornografi. Selanjutnya adalah apa dampak negatif bagi anak? Nah, pornografi sebetulnya dapat merusak otak manusia, bahkan efeknya lebih parah daripada kecanduan narkotika. Ahli bedah otak dari USA, Dr. Donald Hilton Jr. mengatakan bahwa pornografi sesungguhnya merupakan penyakit karena mengubah struktur dan fungsi otak. Dengan kata lain, pornografi merusak otak. Ketika seseorang memasukkan gambar-gambar pornografi lewat mata ke otaknya, terjadilah perubahan fisiologis. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kebiasaan menonton atau membaca materi pornografi ternyata sangat dahsyat. Pornografi sama bahayanya dengan kecanduan narkotika. Namun lewat indera penglihatan atau biasa disebut narkolema, narkoba lewat mata. Berdasarkan hasil penelitian, pihaknya bekerja sama dengan Yayasan Buah Hati, ada bagian otak anak yang rusak akibat paparan pornografi. Kecanduan pornografi pada anak bisa disebut narkolema. IQ anak tidak terganggu, tetapi dia tidak punya moral lagi. Bisa memperkosa anak sendiri dan lain-lain karena terganggu sistem otak manusia tersebut. Orang yang kecanduan pornografi bisa merusak bagian otak prefrontal cortex. Prefrontal cortex atau PVC adalah bagian otak yang terlibat dalam perencana perilaku kompleks kognitif, ekspresi kepribadian, pengambilan keputusan, dan moderat perilaku sosial. Nah, dalam merusak ini ada 5 fungsi otak manusia yang dirusak oleh pornografi. Nah, ini ada 5 ya. Ada orbitofrontal, midfrontal, insula, nucleus accumbens, putamen, cingulate, dan cerebellum. Nah, ketika PVC rusak, yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Anak tidak dapat membuat perencanaan dengan baik, tidak dapat mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi, dan mengendalikan keputusan.
Nah, otak yang berpotensi mengalami kerusakan paling fatal karena kecanduan pornografi adalah prefrontal cortex atau PVC. Nah, masalah yang akan timbul, yang pertama adalah gangguan pengambilan keputusan. Ini baik anak maupun orang dewasa akan seperti ini masalahnya. Kemudian tidak mampu membuat perencanaan dengan baik, tidak linear dalam berkomunikasi atau tidak berkorelasi. Keterbatasan dalam kemampuan berbahasa, cenderung tidak memiliki tujuan dalam melakukan aktivitas. Ini dampak yang merusak 5 fungsi otak manusia, terutama bagi anak. Selanjutnya, bagaimana cara pornografi merusak otak? Nah, konten pornografi yang diakses anak-anak atau orang dewasa akan terekam di dalam otak. Menurut Mark, jika seorang anak laki-laki mengalami ejakulasi pertama kali karena pornografi yang dinikmatinya, mekanisme otaknya akan meminta informasi yang sama lagi. Nah, bagaimana intervensi dan cara mengatasi ini yang dilakukan oleh orang tua ketika anak mengalami atau kecanduan pornografi? Yang pertama, jangan menuruti amarah. Jadi tahan amarahnya. Kemudian, mengetahui anak yang keranjingan konten pornografi memang mengecewakan, tapi redam kekecewaan, jangan sampai menjadi marah. Kemudian, mencari waktu yang tepat untuk berbicara. Lihat kondisi anak, sesuaikan anak, ketika nyaman barulah berbicara dengan anak. Meskipun kelihatannya sulit, namun ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi saat ini bukan saatnya untuk bersedih, justru waktu yang tepat untuk lebih dekat dengan anak. Dengan penerimaan, kita sebagai orang tua dapat menemukan cara terbaik untuk menangani kasus anak. Jangan sampai orang tua terkesan menutupi bahkan membela perilaku anak. Percayalah, menerima kenyataan pahit ini adalah suatu langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Jangan memberikan nasihat di awal diskusi. Fokus pada masalah kecanduan terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Kemudian, mencari solusi bersama. Nah, perubahan positif yang akan lebih efektif jika timbul dari kesadaran anak diri sendiri. Sebaiknya kita lebih dahulu menjelaskan apa dampak negatif dari adiksi pornografi sehingga anak benar-benar memahaminya. Setiap orang tua pada dasarnya mampu mendampingi anaknya untuk menghentikan perilaku kecanduan. Kuncinya adalah konsistensi dan komitmen. Hanya saja bila dirasa sulit, sebaiknya Anda juga bisa berkonsultasi dengan psikolog. Yang keenam, menegaskan kembali peraturan. Kita sebagai orang tua, jika ada anak yang mengalami kecanduan seperti ini, anak pasti memiliki koridor peraturan. Pengalaman ini menjadi momen untuk menegaskan bahwa muatan pornografi memang sebaiknya dibuang dan dihapus. Selain itu, kita harus mengambil alih dan membatasi penggunaan perangkat video games dan akses internet yang menjadi sumber kecanduan anak. Kita berhak mengatur anak dengan tujuan untuk menjauhkannya dari dampak negatif pornografi. Lalu menerapkan hukuman. Apabila aturan main telah disepakati bersama, maka terapkan juga konsekuensi bagi anak yang melanggar peraturan. Konsekuensi yang efektif adalah konsekuensi yang memberikan efek jera. Tapi jangan sampai menggunakan hukuman fisik. Sebaiknya bila anak pelanggar, kita dapat mengambil alih fasilitas yang dimiliki anak. Misalnya, jika anak ketahuan masih menonton pornografi di rumah teman atau warnet, Anda bisa memberi konsekuensi berupa tidak mengizinkan anak untuk pergi ke rumah teman atau warnet selama sebulan. Memberi penghargaan atas perubahan positif pada anak. Jika anak bersungguh-sungguh dalam menerapkan aturan main, maka kita dapat memberikan sebuah penghargaan seperti pelukan, kalimat positif untuk anak, misalnya dengan mengatakan, "Mama bangga denganmu, Mama yakin kita bisa lebih baik lagi ke depannya." Dalam memerangi adiksi pornografi pada anak, kita harus secara berkala mengevaluasi setiap perubahan yang terjadi pada anak. Apabila dirasa positif,
Jangan ragu memberi anak semangat dan perhatian, cinta dan kasih sayang. Hal itu dilakukan agar anak semangat dan optimis untuk berubah ke arah yang lebih baik. Lalu saling berproses dan mengontrol diri. Perlu diingat bahwa kemungkinan anak untuk kembali terjerumus ke dalam adiksi pornografi itu bisa saja terjadi. Jadilah teman terbaik Anda, sehingga mereka bisa bercerita kepada kita apabila keinginan tersebut muncul kembali. Ajarkan pada anak langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari keinginan tersebut, misalnya saja dengan berolahraga. Alihkan perhatian anak melalui kegiatan sesuai bakat dan minat anak. Lalu menghubungi lembaga profesional untuk penanganan lebih lanjut, mendampingi anak selama proses pemulihan. Menurut ajaran agama Islam, yaitu yang pertama, dengan cara orang tua muslim harus melaksanakan tarbiyatul aulad sesuai Al-Quran dan Sunnah. Artinya, orang tua harus selalu belajar untuk memahami tuntunan Islam dalam pendidikan anak, serta menguasai dan mengamalkan teknik atau metodologinya yang komprehensif secara tuntas. Sejak kecil anak dibimbing dengan nilai-nilai iman dan takwa seiring dilatih untuk menegakkan sholat 5 waktu secara disiplin berikut ibadah lain yang diwajibkan seperti puasa Ramadan. Juga diajarkan di dalam Al-Quran dengan benar sejak usia dini sampai tumbuh kebiasaan membacanya setiap hari. Pendidikan akhlak dimantapkan dengan prinsip living values of akhlakul karimah atau menjadikan akhlak hidup dalam diri si anak. Yang kedua, berbekal semua pondasi tarbiyah, anak akan tumbuh menjadi remaja yang cinta kepada Allah, Rasulullah, dan Al-Quran, serta cenderung memilih teman yang memiliki nilai yang sama dengannya. Kemudian yang ketiga, bila seseorang sudah sampai pada taraf kecanduan pornografi, maka sebaiknya dikonsultasikan kepada ahlinya, bisa psikolog atau pendidik yang memang berkompetensi menangani kasus tersebut. Nah, kecanduan pornografi dalam bentuk apapun tentu saja tidak sehat, terutama bagi jiwa. Nah, ini intinya ya, yaitu sebaiknya orang tua semakin meningkatkan pengawasan, mengajak anak untuk melakukan kegiatan yang positif, dan menuntunnya dengan berbekal agama. Selain itu, perlu meningkatkan doa agar Allah selalu memberikan perlindungan pada anak yang sedang mengalami permasalahan. Sebaik-baik doa adalah doa dari orang tua yang ikhlas dan memiliki kekuatan. Nah, itu dia isi dari materi dalam buku ini di bab 29, yaitu kecanduan pornografi. Sangat memberikan pencerahan, bukan? Nah, buku ini sudah tersedia di toko Gramedia online, elekmediakomputundo.com, dan di toko-toko online di seluruh Indonesia bagi Anda yang membutuhkan buku ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.